Berhenti sebentar. Kalau kamu merasa sudah berusaha menjadi orang baik, tapi hidupmu justru semakin berat, maka ini untukmu. Kamu menjaga sholatmu, tapi masalah datang bertubi-tubi. Kamu berusaha jujur, tapi malah disalahkan. Kamu bersabar, tapi justru dianggap lemah. Sementara di luar sana, ada yang terang-terangan berbuat salah, namun hidupnya terlihat tenang. Usahanya lancar, rezekinya mudah, jalannya seperti tanpa hambatan. Lalu kamu mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, mengapa aku? Apakah kebaikan memang harus dibayar dengan luka? Apakah menjadi taat berarti harus siap menderita? Apakah engkau tidak melihat usahaku selama ini?" Pertanyaan itu mungkin tidak pernah kamu ucapkan keras-keras, tapi hatimu pernah merasakannya. Dan di titik itulah, banyak orang mulai goyah. Bukan karena ujian terlalu berat, tapi karena mereka merasa sendirian dalam ujian itu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Bisa jadi, justru karena kamu orang baik, maka kamu diuji. Dan jika kamu memahami rahasia di balik ujian itu, cara pandangmu tentang hidup akan berubah selamanya. Coba perhatikan satu hal ini. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah justru jarang hidup dalam kemudahan. Sejarah membuktikannya. Orang-orang pilihan bukan hidup tanpa luka. Mereka hidup bersama ujian. Ada yang harus meninggalkan kampung halamannya. Ada yang kehilangan orang-orang tercinta. Ada yang dihina di depan banyak manusia. Ada yang diuji bertahun-tahun tanpa kepastian. Jika kebaikan selalu berbanding lurus dengan kenyamanan, maka seharusnya mereka lah yang paling tenang hidupnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dan disinilah letak rahasianya. Ujian bukan tanda Allah menjauh. Seringkali justru tanda Allah sedang mendekat. Karena semakin tinggi Allah ingin mengangkat seseorang, semakin dalam proses yang harus ia lalui. Bayangkan sebuah bangunan tinggi. Semakin tinggi ingin dibangun, semakin dalam fondasinya harus digali. Dan proses menggali itu bukan proses yang nyaman. Tanah harus dibongkar, lapisan harus disingkirkan, struktur lama harus dihancurkan. Begitu pula dengan jiwa manusia. Kadang Allah membongkar rasa percaya diri kita, agar kita belajar tawakal. Kadang Allah menghancurkan rencana kita, agar kita memahami rencananya lebih besar. Dan mungkin, apa yang sedang kamu alami hari ini bukanlah kehancuran, tapi sedang digali, agar kamu bisa dibangun lebih tinggi. Karena orang biasa mungkin dibiarkan berjalan lurus, namun orang yang akan dinaikkan akan ditempa terlebih dahulu. Dan proses ditempa itu seringkali tidak kita pahami. Karena kita melihat hidup dengan logika dunia. Jika seseorang baik, maka seharusnya hidupnya mudah. Jika seseorang taat, maka seharusnya jalannya lancar. Namun, Allah tidak mendidik dengan logika kenyamanan. Allah mendidik dengan logika pertumbuhan. Emas tidak menjadi berharga tanpa dibakar. Berlian tidak menjadi indah tanpa tekanan yang panjang. Dan manusia tidak menjadi kuat tanpa ujian. Kita ingin naik derajat, tapi tidak ingin melewati prosesnya. Kita ingin hati yang kokoh, tapi tidak diuji kesabarannya. Padahal justru disitulah pembentukannya terjadi. Dalam keadaan lapang, semua orang bisa terlihat sabar. Dalam keadaan cukup, semua orang bisa terlihat bersyukur. Namun, ketika hidup terasa sempit, ketika doa belum terjawab, ketika harapan belum nyata, di sanalah kualitas iman terlihat. Dan mungkin ujian yang sedang kamu hadapi hari ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk memperlihatkan seberapa dalam akar keimananmu. Karena
pohon yang tidak pernah diterpa angin, akarnya tidak akan kuat. Namun, pohon yang sering diguncang badai, justru akarnya menghujam lebih dalam. Dan bisa jadi, angin yang sedang mengguncang hidupmu sekarang sedang menguatkan akarmu tanpa kamu sadari. Dan ketika akar itu mulai kuat, kamu mungkin tidak langsung merasakannya. Karena pertumbuhan sejati tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan. Kadang ia datang dalam bentuk penolakan. Kadang ia muncul sebagai penundaan yang panjang. Dan kita menyebutnya musibah. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk perhatian. Tidak semua yang hilang adalah hukuman. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Ada hal-hal yang dijauhkan darimu, karena jika didekatkan sekarang, ia justru akan melukaimu. Ada doa-doa yang belum dikabulkan, karena jika dikabulkan hari ini, kamu belum siap memikul konsekuensinya. Dan Allah lebih tahu kapasitas hatimu daripada dirimu sendiri. Kadang kita memaksa ingin segera sampai, padahal jalan itu masih membersihkan kita. Kadang kita ingin segera memiliki, padahal tangan kita masih harus dikuatkan. Karena apa gunanya diberi sesuatu yang besar jika hati kita belum cukup lapang untuk menjaganya? Ujian bukan selalu tanda murka. Seringkali ia adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan, dipisahkan dari yang salah, dikuatkan untuk yang lebih besar, dibersihkan sebelum dipercaya. Dan bisa jadi, semakin berat yang kamu rasakan sekarang, semakin besar pula sesuatu yang sedang Allah siapkan untukmu. Maka jangan hanya bertanya, kenapa aku? Tapi cobalah bertanya, sedang dipersiapkan untuk apa aku? Dan mungkin pertanyaan itu akan mengubah caramu melihat segalanya. Karena saat kamu berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, aku sedang dibentuk menjadi apa? Disitulah hatimu mulai tenang. Bisa jadi, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibersihkan. Bisa jadi, kamu tidak sedang dijauhkan dari kebahagiaan. Kamu sedang diarahkan menuju kebahagiaan yang lebih tepat. Dan bisa jadi, air mata yang jatuh hari ini sedang menyiram sesuatu dalam dirimu, yang kelak akan tumbuh menjadi kekuatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Tidak semua luka dimaksudkan untuk menetap. Sebagian luka hadir untuk mengajarkan. Tidak semua gelap dimaksudkan untuk menakutkan. Sebagian gelap hadir agar kamu belajar mencari cahaya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum pelan. Karena kamu sadar, jika bukan karena masa sulit itu, kamu tidak akan menjadi versi dirimu yang sekarang. Orang baik bukan diuji karena dibenci. Orang baik diuji karena dipercaya. Dipercaya untuk menaik derajat. Dipercaya untuk memikul amanah yang lebih besar. Dipercaya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka, jika hari ini kamu sedang lelah, jika kamu merasa doa-doamu masih menggantung di langit, jangan berhenti. Tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Karena akar yang kuat tidak tumbuh dalam sehari. Dan pohon yang kokoh tidak lahir tanpa musim badai. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa setiap ujian bukanlah tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan.